Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai model metode ekonometrika. Yang pertama yaitu pengertian ekonometrika dan ruang lingkup ekonometrika. Ekonometrika sendiri berkaitan dengan pengukuran hubungan ekonomi. Nah, istilah ekonometrika terbentuk dari dua kata Yunani yaitu oikonomia atau ekonomi dan metron atau measure. Ekonomi adalah kombinasi dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistik. Namun, ketiga aspek tersebut berbeda satu sama lain. Ekonometrika adalah bentuk khusus dari analisis dan penelitian ekonomi yang diformulasikan dalam bentuk matematika dan dikombinasikan dengan pengukuran empiris dari fenomena ekonomi. Nah, metode ekonometrika adalah metode statistik yang secara khusus disesuaikan terhadap kekhasan fenomena ekonomi. Yang kedua yaitu tujuan ekonometrika. Apa sih tujuannya? Kita dapat membedakan 3 tujuan dari ekonometrika, yaitu yang pertama untuk menganalisis atau menguji teori ekonomi. Yang kedua yaitu pembuatan kebijakan. Contohnya adalah menduga atau mengestimate parameter dari hubungan ekonomi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu forecasting atau peramalan. Contohnya menggunakan pendugaan numerik dari parameter dengan tujuan untuk meramal nilai di masa datang dari besaran ekonomi tersebut. Tentunya tujuan ini tidak bersifat saling menutupi, akan tetapi dapat bersifat komplementer. Keberhasilan penerapan ekonometrika merupakan kombinasi dari 3 tujuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya tentang model metode ekonometrika. Nah, dalam beberapa penelitian ekonometrika di sini terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap spesifikasi, di mana memspesialisasikan hubungan atas dasar teori-teori ekonomi untuk mencapai pengukuran terhadap fenomena yang akan dikaji atau formulasi hipotesis yang dipertahankan. Kemudian yang kedua, rancangan statistik untuk mendapatkan sampel. Yang ketiga, penaksiran yang memiliki sifat efisiensi dan konsisten dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, verifikasi atau pengujian. Di pengujian di sini, penaksiran ekonomi terhadap hasil pada langkah ketiga. Kemudian penolakan jika teorinya tidak valid. Setelah itu membuat hipotesis baru dan memulai lagi dari langkah pertama. Dan yang kelima di sini penerapan. Penerapan di sini mendapat ramalan yang dipercaya untuk pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Selanjutnya tahap spesifikasi model atau formulasi hipotesis. Nah, dalam tahapan ini peneliti menyatakan hubungan ekonomi dalam bentuk matematik atau spesifikasi model, yang mana fenomena ekonomi akan dieksplorasi secara empiris. Untuk langkah ini mencakup penentuan. Yang pertama ada variabel dependen dan explanatory atau penjelas yang akan dimasukkan ke dalam model. Dari beberapa sumber informasi, ahli ekonometrika di sini akan dapat membuat urutan daftar variabel yang mungkin memengaruhi variabel dependen. Teori ekonomi di sini menunjukkan faktor-faktor umum yang memengaruhi variabel dependen dalam beberapa kasus terpisah. Sebagai contoh, diketahui bahwa ahli ekonometrika ingin mengkaji permintaan dari produk tertentu. Yang kedua, tanda dan ukuran dari parameter dan fungsi. Nah, berdasarkan pada sumber pengetahuan yang sama dari teori, penelitian terapan lainnya dari informasi tentang fitur khusus yang memungkinkan dari fenomena yang telah dikaji akan mengandung pertanyaan tentang tanda dari parameter yang kemungkinan ukurannya. Perkiraan parameter, besaran parameter di sini didasarkan pada sumber-sumber pengetahuan yang diuraikan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah bentuk matematis dari model atau jumlah persamaan, yaitu persamaan linier atau non-linier dan lainnya dari model matematis tersebut. Nah, teori ekonomi di sini tidak dapat menunjukkan bentuk matematis dari suatu hubungan atau jumlah persamaan yang dimasukkan ke dalam model ekonomi. Sebagai contoh, teori permintaan tidak menentukan apakah permintaan untuk komoditi tersebut dapat dikaji dengan sebuah model persamaan tunggal atau dengan sistem persamaan simultan. Lebih dari itu, teori ekonomi di sini tidak menyatakan apakah fungsi permintaan itu berbentuk linier ataupun non-linier, karena kurva permintaan digambarkan sebagai garis lurus menurun ke bawah. Bagaimanapun teori permintaan mengandung beberapa
informasi tentang bentuk matematis dari fungsi permintaan itu sendiri. Teori permintaan statik di sini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku konsumen adalah rasional dan mereka tidak mengalami ilusi uang. Asumsi ini menyebabkan bahwa jika seluruh harga dan pendapatan berubah, maka korporasi yang sama, konsumen yang rasional tidak akan mengubah pola konsumsinya, dia tidak akan mengubah permintaannya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummi Filda, NIM terakhir 166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai tahap estimasi atau pendugaan model. Nah, di sini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah membangun pengamatan statistika atau data atas variabel-variabel yang masuk di dalam model, yakni time series atau cross section. Kemudian tahap yang kedua adalah pengujian kondisi identifikasi dari sebuah fungsi. Kemudian tahap yang ketiga yakni pengujian derajat korelasi antara variabel-variabel penjelas, misal pengujian derajat multikolinearitas. Kemudian yang keempat adalah pemilihan teknik ekonometrika yang tepat untuk mengestimasi fungsi dan pengujian kritis dari asumsi yang pilihan teknik dan implikasi ekonominya untuk mengestimasi parameter dalam model. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, estimasi atau pendugaan. Nah, setelah mengestimasi model, ahli ekonometrika harus melakukan evaluasi atas hasil yang telah dihitung dengan menentukan reliabilitas hasilnya. Nah, di sini ahli ekonometrika harus menggunakan 3 tahap evaluasi sebelum ia menerima atau menolak hasil dari estimasi. Yang pertama adalah kriteria ekonomi a priori. Nah, ini ditentukan oleh prinsip teori ekonomi dan mengacu pada tanda dan ukuran parameter dari hubungan ekonomi. Yang kedua adalah kriteria statistik, yakni first order test. Nah, ini kriteria ini ditentukan oleh teori statistika yang digunakan pada saat evaluasi reliabilitas statistika atas pendugaan parameter dari model. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi kekuatan para peramalan model yang diestimasi. Nah, tujuan dari penelitian ekonometrika adalah mencapai estimasi atau pendugaan numerik terbaik atas parameter dalam hubungan ekonomi dan menggunakannya untuk memprediksi atau meramal nilai variabel ekonomi. Nah, mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.